Ya, Anda kembali menyaksikan segmen Business Bites di Nusantara Economic Updates. Dan masih bersama kami, Sarman Simanjorang selaku Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, sekaligus Komisaris Utama PT Batu Licin Nusantara Maritim Tbk atau BES. Ya, Pak Sarman, melanjutkan dialog tadi sebelumnya, sebetulnya melihat kondisi saat ini ideal atau tidak dari pelaku usaha untuk meningkatkan UMP. Apakah memang sebetulnya pasti naik? Atau ini kan kayak pisau bermata dua. Jika kita meningkatkan sesuai dengan permintaan teman-teman buruh 6,5 sampai 10, kita akan melepaskan kesempatan untuk menyerap para pekerja lainnya. Betul kan, Pak? Ya, jadi gini. Permintaan 6,5 sampai 10, ya tentu akan kita tunggu PP-nya. Apakah nanti ada di kisaran itu? Itu satu. Yang kedua, masalah UMP ini adalah kepentingan daripada dunia usaha, pengusaha dan juga pekerja. Jadi istilahnya tidak bisa karena demo maka permintaan itu dikabulkan, tidak bisa. Karena jangan sampai misalnya istilah kita ya, yang memutuskan siapa, yang bayar siapa. Kan gitu ya. Kan pengusaha yang lebih mengerti, lebih tahu kemampuannya. Nah, kemampuan itu kan sudah ada rumusnya juga dalam hal ini. Nah, itu yang saya katakan tadi, ya, saat ini kan angka pengangguran kita masih tinggi, masih di angka 5%. Kemudian setiap tahun, Rian, kita memproduksi hampir 3,5 juta lulusan baru calon tenaga kerja dalam hal ini. Jadi bisa dibayangkan, kalau misalnya bahwa antara lowongan kerja dengan pencari kerja tidak seimbang, maka berpotensi bahwa kenaikan pengangguran ini kan semakin tinggi dalam hal ini. Nah, indikatornya adalah bahwa jangan sampai kenaikan UMP ini akan mempengaruhi daripada pengusaha untuk tidak menerima pekerja-pekerja baru. Apalagi saya kata tadi, sektor industri padat kita ini masih tertekan dalam hal ini. Sedangkan industri padat karya kita ini adalah industri yang sampai saat ini masih menerima pekerja yang berpendidikan menengah ke bawah. Jadi ya terus terang aja bahwa ini sesuatu yang perlu menjadi pertimbangan kita semuanya di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Nah, begini juga, kemudian masalah isu ini. Kita juga harus luruskan, Rian, bahwa UMP ini adalah merupakan jaring pengaman sosial. UMP ini dikhususkan kepada, pertama, pekerja yang masih bujangan, nol pengalaman, dan baru pertama kali kerja. Jadi sebenarnya yang demo itu adalah orang-orang yang belum bekerja sebenarnya, bukan yang sudah bekerja. Hanya memang, ya saya katakan tadi, yang sudah bekerja ini dia menunggu upah sundulan, ya kan? Karena apa? Karena kalau yang udah baru kerja gajinya segitu nggak mungkin sama dengan kita yang sudah lama, otomatis menyundul gitu loh. Tapi ya kondisi ekonomi saat ini saya rasa memang kita harus berpikir bersama-sama lah ya, karena bagaimanapun ya daya beli masyarakat kita juga masih belum pulih, ya kan? Nah, sehingga ini akan menjadi pertimbangan semuanya pihak. Mari kita membangun ekonomi kita, apalagi target pemerintah ya ingin mencapai pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025, bahkan tahun 2009 mencapai 8%. Ya, ini harus berperan, berkolaborasi semua pihak, bagaimana agar ekonomi kita tumbuh, penyerapan tenaga juga semakin maksimal, dan pertumbuhan ekonomi kita juga akan bagus. Gitu. Baik, karena Pak Sarman tadi sudah mencolek juga soal target PDB 8%, terus juga di akhir Desember 2025 ini menjadi 5,2% dengan ada sejumlah stimulus 17 program paket stimulus. Ya. Kan sebetulnya sudah di-drop dari bulan lalu. Tapi pada akhirnya pada saat kemarin informasi soal PDB terbilang malah lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Secara menyeluruh, apakah ini memang optimistis bisa membuat PDB ini sesuai target, penyerapan juga targetnya ini dari salah satunya program Koperasi Desa ini 1 juta orang bisa terserap di 2025. Seperti apa Pak tanggapannya? Ya, jadi kalau kita lihat gini ya, stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, kami melihat dorongannya adalah bagaimana kita meningkatkan daya beli, konsumsi rumah tangga. Karena sampai saat ini pertumbuhan ekonomi kita, PDB kita ini, ya kan, hampir 57% itu masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dalam hal ini. Nah, sehingga kalau kita lihat misalnya ada yang namanya Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih ini akan ada nanti di hampir 80.000 desa dalam hal ini. Dan 7 sektor usahanya.
Nah, kalau ini berjalan, tentu tadi targetnya 1 juta tenaga kerja akan tersedia di daerah. Satu. Yang kedua, program makan bergizi gratis. Ini nanti akan ada, targetnya kan SPPG sekitar 30.000. Setiap SPPG itu ada 50 orang. Nah, berarti kan hampir 1,5 juta dalam hal ini. Kemudian kita lihat juga program magang. Magang awalnya 20.000. Ya kan, kami dari Kadin juga, kami teriakin juga, kalau bisa ini diperluas. Dengan melihat angka pengangguran saat ini. Ya kan, kita lihat setiap ada lowongan pekerjaan yang dibutuhkan hanya 10, yang datang 2 ribuan gitu kan. Artinya memang itu fakta di lapangan bahwa angka pengangguran kita semakin meninggi. Nah, untuk itu ya pemerintah merespon dengan baik, bahkan sampai di akhir tahun ini itu targetnya hampir 100.000 magang nasional, dan itu akan diberikan uang saku mereka setara dengan UMP. Nah, artinya dengan 100.000 ini mendapat uang saku, ya tentu mereka akan belanjakan. Ini kan akan produktif ya untuk meningkatkan daya beli. Kemudian ada juga yang disebut dengan padat karya. Padat karya ini ada di Kementerian PU dan juga Perhubungan. Ya, kami juga dari Kadin mendorong supaya padat karya ini juga diperluas. Karena apa? Ini juga akan memberdayakan masyarakat di desa. Ya, mereka nanti partisipasi dalam mungkin ya pembangunan jalan atau mungkin drainase dan kebersihan lain, dan mereka mendapat uang saku atau gaji lah setiap hari. Artinya mereka akan produktif dan itu akan dibelanjakan. Jadi kalau kami lihat bahwa pemerintah memang sudah melihat bahwa daya beli masyarakat ini harus semakin didorong, harus semakin diproduktifkan, sehingga nanti akan bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi kita di 5% di tahun 2025. Nah, saat ini kan kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita kuartal pertama kan di 4,97%, kemudian juga di kedua 5,12%, kemudian ketiga 5,04%. Artinya pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4 ini sangat strategis nih. Kalau misalnya di bawah 5%, berarti kan nggak bisa mencapai 5% nantinya. Tapi kalau bisa di atas sedikit 5%, maka rata-rata 5%, artinya ya target pemerintah di 5,2 mungkin tidak tercapai, tapi masih bisa bertahan 5%. Nah, mudah-mudahan dengan stimulus yang ada ini akan bisa tercapai gitu. Tidak hanya stimulus, tapi saya ingin bertanya satu hal Pak, sebenarnya dari awal sebelum Pak Sarman datang ini ngomongin soal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 TKDN, berbagai regulasi. Apakah regulasi ini dinilai bisa semakin mendorong dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri atau justru malah semakin memperberat, Pak? Saya lihat gini, justru sebenarnya kami dari dunia usaha sangat memberikan apresiasi dengan adanya perubahan Menteri Perindustrian mengenai TKDN ini. Karena ini cukup banyak yang menghambat industri-industri kita, ya kan? Contoh misalnya, Mas Rian, saya hampir lebih kurang 5 tahun ya menjadi komisaris utama di Pertamina Geothermal Energy Tbk. Ya, ada waktu itu proyek kami agak sedikit lama karena masalah isu TKDN. Baik. Dalam hal ini. Jadi dengan adanya revisi ini, saya rasa ini akan mempermudah industri kita, mempermudah pengusaha-pengusaha kita untuk berperan serta dalam berbagai peluang-peluang bisnis, apalagi industri, ya tidak lagi misalnya sangat-sangat mengganggu dengan tingkat komponen TKDN yang dulu itu sangat-sangat betul-betul ya tidak membuat daya saing kita semakin menurun gitu loh. Artinya proyek yang seharusnya sudah bisa berjalan itu bisa tertunda 1, 2, 3 tahun gara-gara isu TKDN. Sedangkan kita sendiri harus menyadari kalau memang barang itu tidak bisa diproduksi di kita, ya kita harus menyadari gitu loh. Jangan sampai dipaksakan bahwa barang ini harus ada komponen dalam negeri. Boleh saja, tapi nanti selama 2 tahun, 3 tahun juga rusak bagaimana? Nah, ini kan juga harus kita sadari hal itu. Tapi sejauh itu bisa, ya kita harus dukung gitu loh. Jadi perubahan revisi ITKN ini sangat mendukung daya saing kita. Contoh misalnya Rian, di sektor alat kesehatan kita, misalnya. Ya, ini juga harus tegas. Kalau memang bisa dalam negeri, ya diperbanyak. Tapi kalau tidak bisa, ya jangan dipaksakan. Ini menyangkut nyawa orang gitu loh. Iya, peralatan rumah sakit medis misalnya. Kan sesuatu yang wajar kan gitu loh. Pak Sarman, ini sangat menarik sekali. Berarti sebetulnya tanggapan dari Pak Sarman sendiri mendukung dan juga setuju kan ini semakin bisa meningkatkan ya terkait dengan TKDN. Sayang sekali waktu kita terbatas, Pak. Dialognya sangat menarik sekali. Sudah lumayan 30 menit kita berdiskusi. Ya? Dan terima kasih sekali lagi Sarman Simanjorang selaku Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Komisaris Utama PT Batu Licin Nusantara Maritim Tbk telah berdiskusi bersama kami. Terima kasih, Pak Sarman. Sukses selalu. Sukses selalu juga, Pak.